Nanti penyajinya mau siapa biar saya jadikan, co-host?
Mbak dan Mas, ini yang kelas promosi kesehatan kan ya? Atau ada sama yang Pancasila ya? Belum masuk ke break room ya? Ya Bu, pesertanya banyak. Heeh, saya berarti harus masuk ke break room dulu ya, saya tak telepon ke BAK-nya.
Oh, enak kenapa kau suka ini? Hmm. Kok, Hmm. Pak, Pak. Apa? Emang kau suka ini? Nggak tahu. Coklat, janganlah dia kan udah gendut ya. Ya, Nah, walaupun kena gendut kan kalau makan ini kan nggak tambah gendut karena Mama memang gendut. Kamu menyimpulkan lama-lama tak habis coklatnya. Udah boleh, udah nggak ada. Ibu jangan makan. Ibu harus ingat ibu puasa. Mas Aziz, Mas Fauzan, siapa? Afif, temennya suruh masuk ke yang break room ke Putri gitu ya. Mudah nggak? Bu. Kan ada 2 pilihan ya, Pancasila Pak Taufik sama Putri. Kalian masuk yang Putri, yang kelasnya Putri ya. Ya, oke. Ya, Mas dan Mbak udah dikasih tahu kan ya temennya masuk ke break room yang Putri? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Aku pakai enak.
Ya, ayo videonya diaktifkan, kita mulai aja, nanti kelamaan. Ya, Putri mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taufik di mana, Fik? Kamu, Fik? Lagi di luar, Bu, nggak di rumah. Lagi plesir apa? Nggih, Ya Allah. itu. Kuliah kok plesir. Yuk, videonya Nggih, Bu, diaktifkan. Fauzan. Lagi plesir kemana kamu? Pantai ya? Teng pantai, Bu. Oh iya, Nggih, ya. itu. Anak saya, Bu, itu di pantai gitu. Ternyata bener. Anak saya yang lihat videonya itu, Bu, itu di pantai. Ya nanti kita tanya. Pantai apa, Mas? Teng pantai Sodong, Sodong sih mana? teng Cilacap, Bu. Oh iya, hati-hati ya. Ih, Cilacap kan angkanya COVID lagi tinggi. Di masker kowe. Teng tas, Iyalah. Bu. Hah? Teng tas. Oh iya, Mas beneran ya, pakai masker, cuci tangan ya, beneran ya. Tadi Putri baru disodok, baru di swab. Ya. Pantainya rame, Mas. Boten, Bu, sepi. Iya. Ya, ngapain main pantai ya, Mas? Tetap mau masker loh. Nggih, Bu. Oke, ini siapa yang Putri jadikan co-host? Siapa yang mau presentasi? Saya yang mau share screen, Bu. Oh iya, siapa? Nur Aziz, Bu. Aziz ya. Saya jadikan co-host ya. Ntar dulu. Kok nggak bisa ya di sini, Mas? Ya udahlah, nanti Putri yang share screen. Oke, bentar dulu. Jadi agenda kita hari ini adalah kalian sajikan, ada kelompok 1 dan 2 ya, yang menyajikan kemarin penyuluhan yang sudah dilakukan, ceritanya bagaimana gitu ya, lebih ke situ. Terus nanti teorinya adalah kaitannya ketika membuat laporan seperti apa, terus apakah karena ini kaitannya dengan pendidikan dan promosi kesehatan, berarti membuat SAP yang betul itu seperti apa nanti kita ulas sedikit teorinya. Begitu ya? Oke, ini Putri saja yang share screen. Kan ada kelompok 1 sama 2 ya. Kelompok 1 itu yang gizi balita, iya nggak sih? Iya nggak? Nggih, Bu. Ya, oke, kelompok 1 coba siapa? Tapi di Putri nggak ada PPT-nya ya, karena saya hanya download dari kantong tugas. Ada Afifa ya? Nggih, Bu. Afifah, Afifa, Alvin, Mela. Di sini kok saya nggak bisa menjadikan co-host ya? Jadi cuma ada chat, ask to start video, rename. Biasanya kan ada ya, make host gitu ya. Make co-host gitu ya. Kok ini nggak bisa ya? Oke, Afifa ketuanya ya. Halo Afifa. Iya, Bu. Ya, Putri cuma punya laporan PDF. PPT-nya yang mana sih? Katanya kelompok 2 yang presentasi dulu, Bu. Gimana? Oh, kelompok 2 dulu. Iya, katanya Marsipen. Iya. Ya udah penting sih, engko juga kelompokmu juga presentasi kan. Ya wis. Oke, saya share screen dari sini ya. Berarti kelompok kalian kirim WA ke saya PPT-nya ya. Karena PPT yang kemarin buat itu, Bu, penyuluhannya. ya PPT yang hari ini kan bukannya, ya kan mau presentasi ke kita kan, ke dosen, ke teman-teman. Iya nggak sih? Kayaknya saya nggak dikasih tahu deh, Bu. Baru tahu hari ini. Jadi saya belum buat. Paling nanti saya kirim, Bu. Malaman nggak apa-apa lah ya, Bu. Loh, wong ini yang mau disajikan ke teman-teman. Itu kan kelompok 2 dulu. Kelompok 1-nya baru sekarang ya. Loh, sih gimana?
Gimana? Nggak tahu apa kepriwe. Ini ya kelompok siapa tadi? Kelompok 2. Iya nggak sih? Ada 3 ya? Arif, Atika, sama Aziz. Yang mau menyajikan siapa Aziz? Atika. Oh, siapa? Atika. Atika. Oh, oke, silakan. Silakan teman-teman diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyuluhan kami yang beranggotakan Arif Nandiansah, Atika Tunisa, Aziz Supriyanto. Topik penyuluhan pada kelompok kami yaitu penerapan 5M di masa pandemi. Dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, bertempat di SD Negeri Pasirwetan. Lama penyuluhannya yaitu 60 menit dari jam 8 sampai dengan selesai. Sasaran utama pada penyuluhan kali ini yaitu anak-anak sekolah dasar. Tujuannya yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Ya, apa tujuan umumnya, Mbak? Ada di slide berikutnya, Bu. Oh ya, oke. Tujuan umum yaitu dengan adanya penyuluhan ini diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya penerapan 5M di masa pandemi seperti ini agar dapat menurunkan risiko penularan COVID-19. Tujuan khusus yang pertama yaitu peserta penyuluhan mampu menerapkan perilaku 3M dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta mampu memahami cara memakai masker yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu peserta mampu memahami cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang keempat, peserta mampu memahami cara menjaga jarak yang aman dan menghindari kerumunan. Yang kelima, peserta mampu memahami cara menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, peserta mampu memahami bagaimana membatasi mobilisasi dan interaksi. Media yang digunakan dalam penyuluhan yang pertama yaitu proyektor, yang kedua sabun, yang ketiga tisu, yang keempat air yang mengalir. Metodenya adapun yang pertama yaitu penyuluhan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi. Yaudah sama-sama, Nak. Kegiatan penyuluhan. Yang pertama yaitu pembukaan. Membuka atau memulai kegiatan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari penyuluhan, menyebutkan materi penyuluhan yang akan disampaikan, bertanya kepada peserta apakah sudah mengetahui tentang penerapan 3M di masa pandemi. 2. Pelaksanaan. Yang pertama adalah menyampaikan materi. Yang kedua adalah mempraktikkan secara langsung 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang ketiga, pembagian masker pada anak-anak. Yang keempat, cara yang benar memakai masker. Yang kelima, menjelaskan tentang mencuci tangan yang baik dan benar. Yang keenam, menjelaskan tentang menjaga jarak aman, menghindari kerumunan. Yang ketujuh, menjelaskan tentang mengurangi mobilitas di masa pandemi. Yang kedelapan adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Yang ketiga adalah penutup. Evaluasi. Yang pertama adalah menanyakan kepada peserta tentang materi yang telah diberikan dan reinforcement kepada
peserta yang dapat menjawab. Yang kedua adalah peserta melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar sebagai bentuk evaluasi dari kami. Terminasi. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih atas peran sertanya. Yang kedua, mengucapkan salam penutup. Yang ketiga, sesi berfoto bersama. Yang keempat, sayonara. Apa itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilisasi. Satu, memakai masker. Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik. Bila tidak tersedia air, gunakan cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari sentuhan masker saat digunakan. Bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Saat membuka masker, melepas dari tali belakang dan jangan sentuh sebagian depan masker. Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker. 2. Mencuci tangan. Adapun 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahi telapak tangan setinggi pertengahan tangan memakai air yang mengalir. Ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Jangan lupa jari-jari tangan gosok sela-sela hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. 3. Menjaga jarak. Selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker saat di luar rumah. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum. Komunikasi tepat muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain. Empat, menjaga jarak. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Hal yang semakin membahayakan adalah bahwa orang yang membawa virus ini tidak bisa terlihat atau diketahui tanda secara fisik. Teman-teman, terlebih dahulu kalau orang itu tidak memiliki gejala. Dan kerumunan orang yang berada di sekitar kita, bisa saja ada orang yang sebenarnya membawa virus corona atau terinfeksi, tapi tidak memiliki gejala, atau yang sering disebut OTG, orang tanpa gejala. Arif, kamu posisinya di mana, Arif? Di pantai juga? Ya, Bu. Lah gue jadi gue ngomong mau ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, gue priwe. Lima, mengurangi mobilisasi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah, meski sehat, dan jika ada gejala penyakit, sebelum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama, selalu tinggi. Virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Lima, mengurangi mobilisasi.
mobilisasi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat. Dan jika ada gejala penyakit, belum tentu ada pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Aspek pertama yang dianalisa adalah mobilitas atau penggerakan masyarakat di bidang retail dan rekreasi. Misalnya mengunjungi restoran, kafe, pusat pembelanjaan, taman hiburan, museum, perpustakaan, dan bioskop. Meski banyak yang menghindari, pentingnya mematuhi himbauan untuk tetap di dalam rumah dan mengurangi mobilitas aktivitas di luar rumah yang tidak perlu penting, namun masih ada saja kelompok masyarakat yang mengabaikannya. Di beberapa daerah, mereka terlihat santai duduk di kafe dan berbincang dengan teman-temannya hingga larut malam. Terima kasih. Oke. Ya, Arif mengurangi mobilitas ya, malah kowe karo Taufik berarti ke pantainya. Asis nggak ikut Asis? Enggak, Bu. Ya, sip ya. Oke. Oke, Ikan selanjutnya tekan duit ya, Jis ya. selanjutnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 berarti saya share screen laporan akhirnya ya. Tapi nggak dibacakan semua ya, Mbak, kelompok 1. Nggih, Bu, nggak apa-apa. Heeh. Tapi kayaknya yang join cuma saya deh, Bu. Yang lain nggak ikut. Lah terus kepriwe? Nunggu temenmu join ya waktunya. Lagi pada di luar soalnya. Di luar apa? Di luar Lagi rumah. Lagi plesir pada juga. kayaknya. Jadi mengurangi mobilitas itu kepriwe? Ya, silakan. Nggak semuanya ya, Mbak. Kamu bilang aja ke saya mana yang harus disampaikan. Iya nggak? Mudah ya? Heeh, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil akhir penyuluhan kesehatan keseimbangan anak, gizi pada anak, yang disusun oleh saya sendiri, Vivatur Rohmah, yang kedua Alvin Lee Rizky Ramadan, yang ketiga Amela Nurmalita. Kakak beli itu nggak, Kak? Langsung ke bawah aja ya, Bu. Nah, itu yang tadi tujuan itu umumnya. Lokasinya di Desa Pasir Wetan, Balai Desa Pasir Wetan. Yang pertama, tujuan umumnya memberikan pelatihan materi gizi seimbang pada ibu balita dalam rangka peningkatan status gizi di Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus pengetahuan gizi seimbang ibu balita sebelum diberi edukasi gizi seimbang dengan post-tes serta memberikan bingkisan untuk anak balita agar tidak rewel saat acara penyuluhan dimulai. Manfaatnya agar gizi balita di daerah Pasir Wetan terpenuhi dan memberikan sedikit pengetahuan kepada ibu-ibu yang memiliki balita di Pasir Wetan agar memberikan gizi yang baik untuk balitanya. Kerangka penyelesaian masalahnya, yang pertama metode pelaksanaan penyuluhan ada 3. Yang pertama, rapat strategi pelaksanaan. Rapat strategi pelaksanaan akan dipimpin oleh ketua pelaksana untuk membahas mengenai strategi dan perencanaan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan. Yang kedua, survei lokasi. Lokasi dilakukan paling lambat 1 hari sebelum dilakukan kegiatan untuk
mengatur tata letak perlengkapan dan bentuk kegiatan. Yang ketiga, persiapan sarana dan prasarana. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ibu-ibu balita Pasirwetan antara lain yang pertama membuat proposal pengabdian masyarakat, yang kedua pembuatan media, yang ketiga pembuatan pertanyaan tentang gizi, yang keempat persiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Tajam. Pelaksanaan kegiatannya tahapan pertama pengabdian pada masyarakat responden pada tahap pelaksanaan ibu-ibu di Pasirwetan. Kayak jam-jaman. Ibu ngajar dulu dong. Pasca kegiatannya, tahap kegiatan adalah tahap akhir dari program pengabdian pada masyarakat. Dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi pembuatan laporan kegiatan. Hasil luaran yang diperoleh ada faktor pendorong. Kami jadi mendapat ilmu pengetahuan tambahan dari bidan di Desa Pasirwetan dan juga melatih skill berbicara di depan umum. Faktor penghambatnya, salah satu faktor penghambat yang kami alami yaitu susahnya mencari desa yang masih melakukan posyandu karena hampir semua desa sudah melakukan posyandu sebelum adanya bulan Ramadan. Faktor yang kedua yaitu mengenai jarak, karena jarak yang kami tempuh lumayan jauh dari rumah kami. Ya, sudah ya, Mbak. Oke, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, ayo, ada pertanyaan nggak? Videonya diaktifkan yuk, sambil Putri lihat. Maaf, Bu, kamera saya memang kayak gitu, suka hitam. Putri juga, makanya tadi tak offin yang punya Putri. Tapi yang di belakang banyak banget nih, yang di bagian bawah-bawah videonya belum. Lira, Nurul, Salsa, Stefani. Oke, ada nggak mau saling bertanya nggak antar kelompok satu nanya kelompok dua kayak gitu, atau monggo sebelum dari Putri? Untuk Mbak Afifah, saya mau bertanya, Ya, silakan. apakah ada kendala dalam penyampaian penyuluhan Mbak Afifah, penyampaian materinya seperti kadang gugup atau bingung mau ngomong apa di depan umum? Ya, sekian, terima kasih. Baik, Mas Ekin, saya jawab. Sebenarnya saya dari SMK sudah dibekali belajar moderator, menyampaikan materi dengan baik di SMK. Jadi kalau misalkan saya ngomong di depan orang banyak, nggak gugup sih. Maksudnya sudah terbiasa gitu. Terus ya udah, selanjutnya kasih tips ke kita misalnya biar nggak gugup kayak gimana selain dilatih dari SMA. Iya loh, itu gimana biar nggak gugup loh. Kan kadang-kadang kita udah menyiapkan materi sebelum kita maju, pas kita naik ke atas itu tiba-tiba hilang atau ngeblank. Sering terjadi seperti itu. Oh, kalau tips dari saya sih, misal kalau sebelum presentasi di depan orang banyak, kita minum, pas lagi nggak puasa ya, kita minum yang banyak gitu, air putih, terus tarik nafas biar nggak gugup sih.
Cuma kayak gitu aja sih Bu kalau tes dari saya. Soalnya saya kalau mau berbicara di depan orang banyak, saya biasanya seperti itu. Tadi minum air putih sama apa? Tarik nafas. Oh, atur nafas panjang. Oh, atur nafas. Oke. Ya. Ada lagi nggak yang mau berbagi tips biar nggak grogi? Karena memang perawat besok dituntut ya, besok kalian lulus dituntut jadi pendidik, jadi guru, kayak gitu ya, gurunya pasien. Lah pasien masalahnya bisa di rumah sakit, ya kan, bisa di masyarakat, ya kan. Terus si pasien tadi umurnya bisa lansia, bisa anak-anak, kayak gitu kan. Jadi gimana sih cara ngomongnya ke anak, biar anak mau dengerin kita, kayak gitu. Ya kan ya? Lah di pendidikan dan promosi kesehatan tuh kalian belajar itu. Oke. Kalau dari Putri untuk yang sekalian pas Putri Sarskin yang kelompok 1 ini ya, jelas untuk pengetikan ya, eee, latihan dirapikan ya, contoh lah yang simpel aja, ini antara kanan dan kiri nggak rata, harusnya kan rata kanan dan kiri, gitu ya. Terus nanti selanjutnya baca satu per satu. Nanti kalau kalau memang, apa ya, kopas atau ngetik sendiri akan kelihatan, oh dia yang masih salah ketik, mana yang belum di, spasi, kayak gitu ya. Jadi memang harus dibaca satu per satu, kayak gitu. Terus selanjutnya, terkait dengan, alurnya ya, bagi kuesioner nggak Mbak Afifa? kuesioner buat yang ikut penyuluhan. Pesertanya, iya, Oh, heeh. ada Bu. Ada. Ada. Sebelumnya dibagikan, sesudahnya dibagikan. G. Nah, berarti harusnya di sini ngomong bahwa, saya juga baca apa ya, di mana ya, yang Yang hasil ya hasil penyuluhannya tuh di mana? Di bagian bawah ya malahan ya? G. Lah ini harusnya ya di sana, di depan tadi loh, Mbak. Oh, iya ya, Bu. Gimana sih ya? Ini ya? Ini ya? Iya, Lah heeh. ini harusnya di depan sana. Jadi dibahas loh, Mbak. Oh, iya. Mudeng ya? Soalnya saya itu Bu lihat di bukan PPT, format yang buat penyuluhan apa? Hasil akhir penyuluhan yang Bu Ikit kirim itu di bawah. Jadi saya ikutnya di bawah. Ya di bawah, tapi terus dibahasnya di mana coba? Mudah nggak? Jadi kan harusnya Iya, iya. dibahas di sini, di Di hasil atas. di hasil kegiatan bahwa, oh ternyata berapa persen sudah mudeng, ada yang belum mudeng, terus tadi kira-kira kenapa ya, mereka nggak mudengnya di bagian mana ya? Mereka mudeng banget di bagian yang materi apa ya? Gitu Afifa. Di sini Oh, kan nggak gitu. ada nih, ya nggak sih? G. Ini cuma ngomong rendah itu karena, eee Eh, kamu malah ngomong bahwa tingkat pengetahuan yang rendah bisa menjadi penyebab, dia nggak mudeng tentang konsep gizi. Lah iya, dianalisis, kenapa dia nggak mudeng, apa yang dia nggak mudeng sih, apa yang dia nggak tahu. Mudeng nggak Afifa? G, Bu mudeng. Heeh. Terus harapan Putri ya, ini kan luarannya adalah si respondenmu, dia pengetahuannya meningkat. Selain itu adalah luarannya, bisa kalian kelompok kalian itu membuat buku saku. Oh, iya. Mudeng ya, kan gampang G. buku saku tinggal kopas-kopas ya, yang penting cantumin sumber. Yang Mm-mm. kedua membuat artikel, kalau artikel sih mungkin agak susah ya karena baru semester 2. Tapi paling enggak buku saku loh Mbak, buku saku kan berarti teorinya tentang, gizi seimbang. Mudeng ya G. Afifa? Ya Masukan mudeng, Bu. Putri itu. Lah terus, apa, biar mahasiswa itu berkarya membuat buku saku, terus selanjutnya dihakikan, diurus hak hak kekayaan intelektualnya ke kampus. Kayak gitu. Bisa nanti pas kelas offline nanti nanya ke Putri ya, ketemu Putri, "Putri saya mau ngurus Haki caranya gimana?" Kayak gitu. G, Bu. Heeh, bayar 200 ribu kan bisa urunan, Mbak. Tapi kan nama kalian ada sertifikat hak kekayaan intelektual, kayak gitu. G, Gitu Bu. ya, G. gitu. Terus, selanjutnya foto-foto sudah, lengkap sih ya, sudah ada ya. Terus saya nanya, surat tugas yang form kayak gini dibuatkan oleh Putin ya? Dibuatkan oleh Bu siapa ya kemarin ya? Ini? Atau kalian yang ngetik, Putin yang minta tanda tangan? Bukan Bu, saya minta dari kampus sih, bareng sama Aziz kemarin.
Kayak gimana, Aziz? Ingat nggak Bu sih? siapa sih ya, Sis? Lupa, Sis. Bu Etika. Nah, ya Bu Etika. Saya cuma bilang mau minta surat pengabdian kepada masyarakat, terus cuma ditanya nama kelompoknya doang sama Oh, pembimbingnya. oh kayak gitu ya. Ya. Oke. Ya. Terus ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak Viva? Kemarin saya penyuluhan itu lupa Bu ngeprint daftar hadirnya. Jadi ini cuma kopas yang di sana. Jadi ketik aja. Oh, tapi Jane tanda tangan nggak? Tanda tangan Bu. Kalau Ibu mau saya itu Ya aja. enggak, cuma ini aja. Oke. Berarti nanti di laporannya direvisi ya, Mbak? Mbak, revisi terus upload lagi ya. Iya, Bu. Oke. Sesi paling disenangi ya, sesi foto bareng ya. Terus ini saya mau komen terkait dengan yang tadi teorinya TIU sama TIK yang tadi kamu bacakan pertama, kan ada tujuan ya. Jadi kalau di pendidikan promosi kesehatan ada yang namanya SAP, Satuan Acara Pengajaran, Satuan Acara Penyuluhan. Sebelum kalian penyuluhan membuat SAP, sebelum saya ngajar kalian juga saya membuat SAP. Di sini ada yang namanya TIU, ada yang namanya TIK. Tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Nah, di TIU itu ada konsep ABCD. Ya, ada yang pernah dengar ABCD? Jadi ketika membuat TIU ada A, harus ada audiensnya. Siapa sih yang kita ajar? B, B-nya adalah behavior. Behavior itu apa sih? Perilaku yang diinginkan setelah kita ajari. Terus selanjutnya adalah C, condition, D-nya adalah degree. Contoh ya, saya mau penyuluhan tentang kelompoknya Aziz deh, tentang 5M. Saya mau penyuluhan ke Arif, ke Taufik tentang 5M, ya. Berarti di sini audiensnya siapa? Ya audiensnya Arif sama Taufik, ya kan? Behaviornya setelah saya penyuluhan, harapan saya Arif sama Taufik dia menerapkan 5M. Ya, dia tahu bisa menjelaskan 5M dan menerapkan. Terus selanjutnya adalah condition. Syarat agar si Arif sama Taufik tahu, berarti dia harus dikasih tahu dulu, dilakukan penyuluhan. Terus selanjutnya degree adalah dengan benar ya. Nanti saya tunjukkan kalimatnya di PPT-nya Aziz. Saya langsung aja biar saya bisa ngetiknya. Langsung saya share ke Terus komen saya untuk kelompoknya Aziz ya. Ya, untuk kelompoknya Aziz foto-fotonya kan ada ya foto jadi harapannya foto misal cara mengajari cuci tangan ya kelihatan tangannya. Jadi bukan moto orangnya lagi cuci tangan tapi kelihatan tangannya. Lebih bagus lagi kelihatan langkah 6 benarnya ya. Coba Arif, halo Arif, coba cuci tangan 6 benar kepriwe carane? Satu, Ya. dua, Satu, dua, tiga. Oh, nggak kelihatan, bentar. Ya, tiga kepriwe? Tangannya nggak kelihatan, Rif. Satu, Ya. dua. Nah, 2 kayak gimana? No, 2 kayak gimana? Ibu di sela-sela. 1? Enggak. Taufik, kayak Arif lagi karo siapa sebelah ya? Halo? Arif sebelahnya siapa? Taufik bukan? Fauzan. Oh, Fauzan. Ayo coba yuk Fauzan. Fauzan? Ibu tetap. Ibu. Ya. Yuk Fauzan, yuk.
1. Duh, enggak. Ya wis, poken bar kiye sing nang pantai cuci tangan nang bener, searching disit carane nang YouTube kepriwe ya. Berarti siapa bae Fauzan, terus apa tadi ya? Arif ya? Nggih, Bu. Taufik. Taufik, walah. Ya, oke. Ini Putri mau menerangkan yang terkait dengan cara membuat tujuan instruksional umum ya. Jadi, oke, ada kalimat seperti ini. Ya, contoh ya. Ini, setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit, ini adalah condition. Terus, mahasiswa keperawatan kelas 2B, ini adalah audiens. Mudang ya. Terus selanjutnya, bisa menjelaskan kembali tentang 5M, ini adalah behavior, artinya perilaku yang kita harapkan. Terus dengan benar adalah degree-nya. Mudeng ya? Lah, terus di logika ketika saya membuat TIU kayak gini mungkin nggak sih 30 menit siswa kelas 2B berapa jumlahnya? Berapa? 40, Bu. 40. Mungkin nggak sih dalam waktu 30 menit responsi individu mahasiswa sejumlah 40 menit tentang 5M? Kalau nggak mungkin, berarti saya nggak degree-nya jangan dengan benar, tapi dengan 80% mahasiswa menjawab benar. Dong nggak? Karena nggak mungkin semuanya deh, karena waktunya nggak cukup misalnya kayak gitu. Dong nggak? Kayak misalnya kelompoknya Aziz kemarin kan jumlah siswanya cuma 10 ya, kecil waktunya. Misalnya 1 jam ya kecil bisa per individu, berarti nanti membuat degree-nya adalah dengan benar semuanya. Tapi kalau siswanya banyak, waktunya sedikit, ya kalian targetnya jangan muluk-muluk kayak gitu, nanti stres sendiri. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi artinya ketika membuat tujuan umum nggak hanya kayak gini doang, tapi ini yang betul nih. Harus ada komponen audience, behavior, condition, dan yang terakhir adalah degree. Mudeng sampai sini? Bisa dipahami? Dong ya? Oke. Coba siapa nih? Halo Gustin, ada Gustin? Gustin, mana Gustin? Putri pengen lihat wajahnya. Maaf, kameranya error. Oh, error. Ya udah yang lain aja. Stefani. Halo Stefani. Halo Stefani. Stefani diulangi yuk ABCD kepanjangannya apa? Halo Stefani, ABCD kepanjangannya apa? Maaf Bu, sinyalnya agak susah. Ya coba dulu A-nya apa? Audience. Sip. B-nya adalah B. behavior.
Behavior, C-nya C-nya. condition. Condition, sip. Terus D-nya adalah degree ya, derajat. Derajat, gitu ya. Oke. Ya, saya rasa itu dari Putri. Mungkin ada pertanyaan. Jadi maksud Putri ketika besok membuat SAP, tujuannya nggak kayak gitu. Tapi tadi ada komponen audience, behavior, condition, dan degree. Karena perawat banyak hafalan ya, kalau di nutrisi nanti ada hafalan lagi ya, ABCD. Ada antropometri, biokimia, terus ada lagi nanti di gawat darurat, airway, breathing. Jadi memang apa ya, banyak hafalan, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu mana ketika lagi kasus ini saya mau pakai hafalan yang mana, kayak gitu. Gitu ya? Oke, dari Putri itu saja. Si pennya nanti tolong dituliskan siapa yang tidak bergabung di Zoom ya. Halo, si pen? Fauzan? Fauzan kan ya si pennya? Iya. Heeh. Nang pantai karo nyatet. Siapa sing ora melu Zoom? Ada yang izin, Bu. Iya, pokoknya ditulis, yang penting ditulis isinya izin apa kayak gitu, ada keterangan. Tapi kan nggak izin ke pantai kan? Enggak, Bu. Beneran ya, Mas, Mbak, aja lunga-lunga dhisik ya. Beneran COVID-nya itu beneran masih ada. Tadi Putri juga habis swab gitu ya. Kasihan orang tua. Kalau kalian masih muda-muda sih oke ya, orangnya masih bagus. Yang kasihan tuh orang tua. Karena imunnya sudah turun, resiko penyakit yang lain ada. Gitu ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Sehat selalu, jaga protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.